I would expect this is a grave of a warrior or a king. But there's more. There's much more. War's looming. All hands are on deck to excavate before hostilities begin. The Dark Ages are no longer dark. Everyone's going to want a piece, and this is your time. Hai Diaktizen, balik lagi bersama Dian, Tara. Diaktura Angkat Bicara. Nah, kali ini kita bertiga akan nge-review salah satu film yang ini tuh drama historical di Inggris. Jadi kita balik lagi ke masa lalu ya. Jadi jangan pernah melupakan sejarah. Nah, film ini itu judulnya adalah The Dig. Film ini baru banget rilis di Netflix 2021 yang mencerita tentang seorang janda kaya yang bernama Edith Pretty yang ternyata dia tuh punya lahan kosong gitu kan, dan dia tuh mikir dulu lahan ini tuh pernah jadi lahannya para Viking gitu. Jadi dari hasil pemikirannya itu dia akhirnya memutuskan untuk menggali lahannya kan, karena orang dulu tuh sering banget kan ngubur sesuatu gitu, ngubur sesuatu gitu. Jadi dia manggil kerabatnya yaitu Basil Brown yang merupakan seorang arkeolog untuk menemukan beberapa peninggalan barang-barang penting di masa lalu. Barangkali ada di tanah ini. Ya, barangkali ada gitu kan. Akhirnya karena ngerasa si Basil Brown-nya ini punya skill di bidang arkeolog, akhirnya dia mulailah untuk menggali, mencari-cari dari ilmu-ilmu arkeolog itu, dan ditemukan ternyata beberapa penemuan-penemuan bersejarah kayak ada kapal, kemudian ada artefak-artefak lain dari bangsa Anglo-Sakon. Akhirnya ini tuh jadi perdebatan antara pemerintah, masyarakat, dan juga yang punya nih si Edith Pretty, karena ngerasa kalau punya barang berharga disimpan aja sih, mau lo jual ya biar mahal atau gimana gitu kan. Akhirnya si Edith Pretty ini ngerasa dia tuh tertekan gitu, karena ya ini kan bukan salah gue nggak sih, ya gue juga mana tahu gitu, gue juga baru tahu sekarang gitu. Artinya kan si Edith ini yang rasanya ya ini hak milik gue, orang tanahnya tanah gue gitu. Kemudian juga kan ditambah si Edith ini punya penyakit kan, jadi dia ngerasa kayak sedih banget gitu. Idenya ini yang menemukan penggaliannya kan yang pertama si Basil Brown. Intinya ya udah ini penemuannya Basil Brown gitu. Ini proyeknya dia gitu kan. Ngapain lu tak-atik gitu. Iya. film ini tujuannya ya buat mengungkap siapa sih yang nemuin ini, yaitu Basil. Iya. Kayak hilang gitu loh sejarahnya Basil Brown itu nggak ada. Cerita itu dulu tuh si Basil Brown namanya nggak kecatat sebagai salah satu penemu artefak itu. Itu artefak terbesar, maksudnya pertemuan terbesar di Inggris. Iya, terpenting pada saat itu gitu. Nah, kalau misalnya tadi dari segi cerita, pasti kan tentang penemuan-penemuan barang-barang bersejarah itu udah relatable banget nih sama zaman-zaman dulu gitu, sejarah lah ya. Nah, kalau ceritanya kayak gitu, kira-kira kita yang masih muda-mudi ini, kira-kira itu menarik nggak sih dari segi ceritanya? Ya, kalau pengetahuan gue selama ini nonton film sih, film-film sejarah tuh emang agak kurang ya. Cuman gue tuh suka sama film-film sejarah yang ini loh, yang perang-perang itu loh. Oh, iya. Kalau di Indonesia kan kayak darah merah, darah putih, darah Garuda. Ya gitulah. Terus kalau di luar-luar tuh kayak 1917, kayak House of Rich itu sedih banget tuh menurut gue. Dia mah punya jiwa kekerasan. Ya, jadi iya. kalau nggak bisa damai tenang kalau gitu. ini kan sejarah tapi menyangkut soal keilmuan gitu. Nah, makanya semenjak ada film-film kayak Trial of Chicago, terus kayak The Ditch ini, jadi gue film-film sejarah secara keseluruhan tuh mulai suka. Iya, apalagi di film The Ditch ini kita jadi tahu loh, ini penemuan terpenting di Inggris gitu, yang punya Anglo-Sakon yang merupakan kayak masyarakat modernnya Inggris lah. Iya, jadi di setiap dialog dari film ini juga ngasih deskripsi. Iya, benar-benar. Si dari penemuan-penemuan barang-barang tertentu. Terus juga kan film sejarah identik sama bosen ya. Lu nonton 2 jam atau 3 jam gitu, bosen lah kalau misalnya nggak ceritanya sejarah. Apalagi lu kayak dengerin guru lu gitu di waktu SMA, SMP bahas sejarah tuh pasti tidur.
Nah, Pasti banget ya, ya, Bun. tapi kalau film ini karena ada beberapa side story yang memperkaya cerita utama, jadi menurut gue jadi nggak boring. Gue malah jadi suka gitu loh. Kayak misalnya si Edith yang sakit itu kan nambah ke apa ya, ke tersentuh lah ya hatinya. tersentuh. Nah, terus juga adiknya si Edith yang mau pergi perang, Edithnya udah sakit, Ditinggal juga, ngurusin ini apa? janda juga. Ya kayak berat banget dah masalah Edith. Terus juga si apa tuh pasangan yang tiba-tiba datang itu menurut gue juga memperkaya gitu loh cerita di film pasangan ini. yang tiba-tiba datang itu ya, malah jadi suatu yang apa ya, terlalu banyak cerita untuk dia, padahal kan ini sebenarnya biopik untuknya si Edith. Basil Brown kan. Iya. Sebenarnya namanya si Basil Brown dan juga Edith kan. Ada side dish-nya juga loh. Tapi si Peggy ini yang datang bawa masalah ini karena ada permasalahan rumah tangga itu. Lah tiba-tiba dia kena sorot yang banyak banget gitu loh di situ. Sampai Mungkin gini kali, dibalik kesuksesan seorang pria kan ada wanita di sampingnya. Ada si Peggy. Tapi ini jadi seolah-olah tuh dua plot. Iya. Iya kan gitu. Oh iya, kayak bingung gitu ya. Tapi Iya, kan di bab, maksudnya kalau menurut gue di babak bosan. awal itu ya emang kisah cintanya si Edith sama si Basil Brown. Gue nggak tahu sih ini kisah cinta atau Bukan, maksud ini dari awal ini adalah si Basil Brown gimana dia nemuin artefak situs artefak ini gitu kan. Mungkin ini adalah pengemasan biar lebih hidup aja nggak sih, biar lebih dramatis gitu. Kalau misalnya cuma kisahnya Basil Brown yang tiba-tiba nemuin terus kayak dia diremehkan kayak gitu-gitu kan mungkin itu biasa gitu. Jadi di sini kayak ada permainan apa ya, perasaan, cinta, romansa, terus juga ada kayak kasih sayangnya gitu biar lebih seru. Ya, kalau misalkan gimana cerita ini dibawa sih sebenarnya gue setuju kalau cerita ini tuh nggak bikin ngantuk karena dramatis gitu kan. Ini memang ceritanya berhasil untuk mendramatisir gitu biar lebih hidup sih. Tapi salah satu yang selain si Peggy ini yang agak mengganggu gue, salah satu hal lain yang bikin agak ini juga yaitu si Edith-nya. Ini sebenarnya punya perasaan kah dengan si Basil Brown? Apa perasaannya hanya sebagai cinta seorang sahabat atau dia mempunyai ketertarikan gitu kan? Ketertarikan lain ya. Ketertarikan lain gitu. Yang tapi di situ tuh nggak tegas gitu loh. ya sekarang gini aja, kalau misalnya lu ketemu orang yang satu frekuensi gitu, ya pasti lu tertarik lah. Kalau menurut gue sih ngeliatnya kayak Tapi gitu sih. Gue sebenarnya ngelihatnya kenapa itu dia tuh kasihan sama si Basil Brown gitu. Kasihan karena dia diremehin, tapi dia mempertahankan kehormatan si Basil Brown dengan tidak memindahkan proyek ini ke orang lain, terutama ke orang-orang pemerintah itu. Itu sih salah satu pesan yang bisa kita ambil juga dari film ini ya nggak sih? Jangan ngeremehin orang-orang yang kayak nggak nyicipin bangku kuliahan gitu Kali ini loh. bertegas juga itu loh, maksudnya kalau menurut gua ketika mau bikin kisahnya si Basil Brown menemukan artefak ini, ya udah sih. Jadi perjuangan dia dalam menemukan artefak ini maksudnya bukan dengan percintaan si Edith ini yang nggak terlalu tegas juga, nggak jelas juga gitu kan. Apalagi nanti dipertanyakan keakuratannya apakah emang Edith begitu orangnya gitu. Oke, jadi overall untuk alur cerita dan juga pengemasannya itu kali ini Kadian menang. Yeay. Karena emang jujur kalau misalnya gue pribadi, ini tuh adalah salah satu film tentang sejarah, apalagi ini tentang kisah nyata gitu ya. Yang pengemasannya tuh menarik gitu. Jadi bukan cuma mengenal sosok Basil Brown-nya aja sebagai arkeolog yang menemukan benda-benda bersejarah, tapi juga kita kenal sosok lain yang ada di sekitarnya Basil Brown, kayak ada Edith Pretty, terus juga ada si Robert anaknya, kemudian ada si Peggy tadi, ada pemerintahnya dan lain sebagainya. Kalau ini semua cerita yang ada di film ini ada 100% kisah nyata, berarti ini tuh bagus banget gitu loh ngetransfer dari kisah nyata ke aslinya, karena bener-bener sedetail itu gitu kan. Terus juga setiap alur tuh bener-bener menyentuh banget, kayak misalnya tadi ada pesan yang tersampaikan kalau misalnya kita tuh nggak boleh ngejudge orang berdasarkan pendidikannya aja. Terus kadang kan pemerintah suka semena-mena gitu ya, bikin kita
kita kayak jadi di sini tuh ada perjuangan untuk apa sih, kayak gue nggak mau ngikutin pemerintah gitu. Bukan, maksudnya mempertahankan kehormatan Iya, kita, mempertahankan itu dari tadi nyari itu susah banget. Dan terus juga ada sosok Robert ini yang digambarkan sebagai anak yang sayang banget sama orang tuanya gitu. Itu bener-bener bikin nangis sih. Kayak ya ampun, kamu tuh masih kecil tapi kenapa so sweet itu gitu kan. Jadi untuk alur kita lupakan. Oke, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang alur ceritanya, sekarang kita lupakan dulu sejenak gitu. Karena sekarang visualnya nih, kita memperdebatkan tentang visual. Ini kan tentang masa lalu gitu ya, sejarah-sejarah gitu. Apa cukup menarik juga nih visualnya yang ditampilkan, atau cukup kuno gitu kan? Kan kalau sejarah kan kuno gitu kan. Bener. Iya, setuju gue. Itu visualnya emang gambarin itu deh, kayak dari warnanya, terus juga kayak ini kan kayak latar, iya gitu. latar apa sih, latar sebelum Perang Dunia Kedua kan. Jadi kayak ada pesawat-pesawat, itu juga ngeyakinin kita kalau oh iya bener nih latar tahun segini tuh kayak gini gitu loh. Terus juga gambarin penggalian itu loh. Aduh, salah. Kenapa gali kubur? Penggalian yang perahunya itu menurut gua anjing keren banget, Cuk. Kayak apa sih kalau di perahu itu yang kayu-kayu, kayak kerangkanya itu loh kelihatan gitu, dan kelihatan tua banget gitu ya. Dan film ini berhasil gitu loh ngambil suasana di dekat penggalian yang menurut gua itu oke banget gitu. Iya, pas ngeliat becek-beceknya, oh ini kayak depan rumah gua beceknya. Gak gitu dong. Paling sih, iya sih secara keseluruhan gua ngeliatnya ya bagus. Iringan musiknya juga menurut gua kayak nambah suasana gitu, Cok. Shot-shotnya tuh banyak yang dibolak-balik gitu loh. Kayak kalau biasanya mungkin kita ngelihatnya shotnya yaudah berurutan gitu kan, tapi ini nggak ngerti ini setelah apa sebelum sih gitu kan, ini setelah apa sebelum sih gitu. Kayak misalkan si Basil Brown itu ketika ke kubur itu kan, ketika ke kubur itu terus dia panik tuh, nah itu dibolak-balik tuh shotnya, dibolak-balik. Oh ya, biar seolah-olah kayak lama banget nih ngegalingnya gitu. Terus kayak nambah ini dibikin awas buatan gitu kan, ternyata sebelum diangkat gitu kan, karena shotnya diangkat dulu ternyata. Nah terus habis itu kayak pas ngobrol pas hujan-hujan tuh kan, kayak becek-becek kayak depan rumah gua itu. Jangan-jangan di depan rumah dia sih curiganya. Itu juga dibolak-balik tuh shotnya gitu. Itu juga kan ini loh, kostumnya indah. Oh, kayak gambarin banget, iya fashionnya. Vintage kuno gitu ya, kayak brown. Dan itu konsisten loh, semuanya gitu kan. Dari si Robertnya, terus juga Basil Brown, Edith Yang kurang Ritchie. tuh ini sebenarnya. Kan itu kan ngegali kapal Sutonhu gitu kan, yang jadi penemuan terpenting pada saat itu gitu. Tapi yang gua sayangin tuh helm Sutonhu tuh gak ada di situ. Padahal itu salah satu yang paling disorot gitu. Iya, harusnya dibuat Basil Brown yang paling juga. Artefaknya hanya pecahan-pecahan gitu aja. Kalau misalnya ada tiruannya kan bakal lebih bagus ya. Iya, bakal lebih bagus. Nambah visualitas yang keren banget gitu. Nah kalau misalnya tadi ngomongin tentang visualnya, gue setuju banget sih. Fashionnya tuh bener-bener epic banget, kayak fashionnya tuh menarik gitu buat dilihat. Karena tone-nya tuh bener-bener yang brownie vintage gitu kan. Terus juga dari segi visual, make up dan yang lain sebagainya tuh bener-bener kayak itu orang dulu banget gitu, yang kuno. Terus juga tadi ada penemuan-penemuan yang bersejarah, kayak tadi kapal, kerangkanya bener-bener yang kayak ini tuh kayak udah kekubur lama tapi masih kuat gitu. Tapi si Peggy itu jadi kelihatannya kok kayak orang modern gitu. Iya nggak sih? Tapi menurut aku itu masih ke bawah vintage sih, soalnya kan warnanya kan kuning-kuning gitu kan. Kayak orang modern. Mungkin kalau dibuat lebih putih sih makeup si Peggy-nya. Ya orang cantik mah udah deh, susah ya mengubah orang cantik. Jadi untuk visual kali ini poinnya jadi 2-0. Kalau yang Oke, kalau misalnya tadi
acting yang kita perdebatkan itu kan Basil Brown yang paling menonjol gitu kan. Terus ada Edith Pretty, ada si Peggy, ada anak kecilnya juga yang menurut gue tuh actingnya keren banget. Tapi gimana nih menurut Dian sama Tara? Apa suka sama actingnya mereka di film The Dig ini? Suka banget, soalnya si yang meranin Edith siapa sih? Ya pokoknya si Edith sama Basil Brown itu tuh bener-bener jadi tokoh utama yang menurut gue solid banget, dia memikat lah. Kayak di awal-awal kan gue sih rasa mereka tuh paling suka. Makanya film gak terlalu jelas dia nunjukin apa gitu okay kan. Kalau gue sebagai Basil Brown sih gue hanya memberikan penghormatan aja kepada si Edith gitu kan. Ya udah, penghormatan sebagai gue menghormati lu gitu kayak gitu. Tapi at the end kan si Nyonya Pretty-nya itu dia nggak ngarep lebih juga kan? Iya, ngarep lebih. Iya, berarti itu tandanya jelas gak sih? Saling mungkin ya pertamanya si Edith Pretty-nya ini suka, terus karena emang ya dia sadar lah si Basil Brown ini punya istri gitu kan, yang setiap hari tuh kayak sering ngirim surat, dan mereka tuh bener-bener saling suka lah, love each other. Tapi at the end kayak dia ada orang yang paling gue sayang, yaitu si Robertnya ini. Nah jadi at the end sampai akhir hayatnya ya udah dia sama si Robert aja anaknya gitu. Ya ngomong-ngomong soal Robert nih, menurut gue dia bisa gambarin anak kecil ya emang gak ada sosok ayah, jadi dia penggantinya gitu loh. Jadi dia merasa tanggung jawab, bisa so sweet gitu loh sama ibunya. Kayak waktu yang pas dia sakit itu loh, aduh dia keluar gue gak bisa deh, aduh. Itu cukup lumayan bikin tersentuh sih ngeliat actingnya dia. Padahal si May justru nggak bisa kurang menunjukkan kalau dia sebagai pendampingnya Basil yang benar-benar gitu loh. Iya. Apa ya? Kan susah banget diucapkan gitu kan. Malah dia lebih kelihatan dekat dengan si Edith bukan dengan si istrinya itu gitu. Terus udah sih itu. Udah itu aja. Jadi ini kalah telak dong 3-0. Iya, betul. Jadi poin kali ini again buat Dian. Karena kita bisa lihat lah ya pembangunan karakter dari tiap mereka masing-masing individual itu punya karakter yang menonjol, terus juga dibangun dengan sangat baik sampai pesan yang ingin disampaikan tuh terdeliver dengan baik gitu. Terus juga jangan lupa juga ya si Basil Brown-nya ini dia tetap jadi aktor utama di cerita ini, karena kan emang yang menemukan tujuannya adalah ya itu dia. Jadi sekian dulu review dari kita bertiga tentang film The Dig. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi film atau series yang pengen kita review, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat Diaktizen kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info update selanjutnya dari kita bertiga. Dan jangan lupa buat share video kita ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup WA keluarga kalian. Kasih like-nya, kasih komennya di bawah ya, gimana review kalian tentang film ini. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Instagram dan juga TikTok Diaktura @Diaktura, dan tunggu konten-konten menarik kita berikutnya. Bye. Jangan lupa dislike. Di-like dong. Dislike. Like. Dislike. Like. Subscribe.